Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Badri Tiapsari dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dari Prodi Pendidikan Guru SD. Materi membangun rasa percaya diri. Baik, untuk itu mari kita simak materi kita pada hari ini. Ya, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari percaya diri. Jadi apa sih percaya diri itu? Percaya diri merupakan suatu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental, dan umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan aktivitas tertentu. Lalu, percaya diri juga merupakan suatu kesadaran akan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dan juga keyakinan untuk dapat menerima diri sendiri, mampu bersikap optimis, dan mampu berpikir positif, sehingga dapat beraktivitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Jadi, kesimpulannya adalah percaya diri itu merupakan suatu kesadaran individu akan kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, dan kesadaran tersebut membuatnya merasa yakin pada kemampuan yang dimiliki, sehingga individu mampu menerima dirinya apa adanya, mampu bersikap optimis, dan juga berpikir positif, sehingga dapat bertindak sesuai dengan kapasitasnya serta mampu mengendalikannya. Jadi, siswa-siswi sekalian, percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kita untuk dapat mengembangkan potensi kita. Nah, dengan mempunyai rasa percaya diri yang baik, kita mampu mengembangkan potensinya dengan baik juga. Nah, namun jika seseorang memiliki percaya diri yang rendah, maka individu tersebut cenderung menutup diri, mudah frustasi ketika menghadapi kesulitan, dan juga canggung ketika berhadapan dengan orang lain. Lalu berikutnya, proses terbentuknya rasa percaya diri. Nah, jadi percaya diri itu terbentuk melalui 3 hal ini. Yang pertama, pemahaman kita terhadap kelebihan yang kita miliki, sehingga kita mampu menghasilkan keyakinan yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas. Sebagai contoh, misalkan siswa A, dia memiliki kelebihan di bidang matematika. Nah, siswa tersebut memiliki pemahaman bahwa dirinya memang memiliki keunggulan di bidang matematika, sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitasnya apa? Misalkan dalam ujian matematika. Nah, dari pemahamannya tentang kelebihan yang dia miliki, dia akhirnya yakin pada saat ujian matematika, dia yakin bahwa dia bisa melakukan ujian tersebut dan menghasilkan hasil yang baik. Nah, lalu proses yang kedua adalah melalui pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan yang dimilikinya, sehingga tidak menimbulkan rasa rendah diri. Nah, selain pemahaman mengenai kelebihan, kita juga perlu memiliki pemahaman terhadap kelemahan yang kita miliki. Jadi di samping kelebihan itu, pasti kita juga memiliki kelemahan. Misalkan contohnya siswa B memiliki kelemahan di bidang suara, misalkan suaranya tidak begitu bagus. Nah, itu kelemahannya dia gitu. Nah, reaksinya dia terhadap kelemahan tentang suaranya dia tidak begitu bagus, bagaimana? Dia menyikapinya dengan reaksi positif, sehingga tidak menimbulkan rasa rendah diri. Walaupun suaranya tidak begitu bagus, tapi siswa B ini tidak rendah diri gitu, dia tetap percaya diri karena dia sudah memiliki pemahaman terhadap kelemahan itu dan menyikapinya dengan reaksi yang positif. Lalu proses yang ketiga adalah melalui pengalaman dari berbagai aspek kehidupan. Nah, proses terbentuknya rasa percaya diri juga bisa melalui pengalaman-pengalaman teman-teman. Misalkan mungkin ada yang pernah terlibat dalam mengikuti kepanitiaan organisasi. Nah, lewat pengalaman dari panitia organisasi tersebut, rasa percaya diri kita bisa semakin meningkat, bisa semakin terasah. Jadi, rasa percaya dirinya bisa terbentuk lebih lama, lebih baik melalui pengalaman dari mengikuti organisasi tadi gitu. Nah, jadi ketiga hal ini adalah proses terbentuknya rasa percaya diri. Mulai dari yang pertama adalah pemahaman terhadap kelebihan,
yang kedua adalah pemahaman terhadap kelemahan, lalu yang ketiga adalah dari pengalaman dari berbagai aspek kehidupan. Lalu di sini ada ciri-ciri orang yang percaya diri. Ciri-ciri orang yang percaya diri yang bagaimana? Yang pertama, selalu bersikap tenang ketika melakukan suatu aktivitas. Nah, jadi ketika dia sedang mengerjakan atau melakukan suatu aktivitas tertentu, orang ini tuh tetap bersikap tenang, tidak gugup, tidak terburu-buru, tidak takut, tidak cemas. Nah, dia tetap bersikap tenang ketika melakukan suatu aktivitas tertentu. Lalu yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Jadi ciri yang berikutnya itu adalah dia memiliki kemampuan yang memadai. Berarti maksudnya dia sudah sadar nih kalau dia memiliki suatu potensi dan dia mau untuk terus mengembangkan potensi tersebut, sehingga kemampuannya akan bisa dia pakai atau bisa dia gunakan ke dalam hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga adalah mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Nah, jadi ciri yang berikutnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Misalkan contohnya ketika kita naik kelas, kita bertemu dengan teman-teman yang baru nih, teman-temannya diajak berbeda dari kelas yang sebelumnya. Nah, orang yang percaya diri pasti mampu dan bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan atau di tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya gitu. Teman-temannya berbeda nih dari teman-teman di kelas sebelumnya. Nah, dia ini mampu nih, dia bisa menyesuaikan diri gitu. Dia justru memandang teman-teman di kelas barunya ini sebagai teman-teman yang memiliki sifat dan pandangan yang berbeda dengan dirinya. Nah, itu dijadikan oleh orang ini sebagai tantangan gitu. Oh, pasti teman-teman di kelas aku yang baru lebih mengasyikan, atau pasti seru nih punya teman-teman yang baru. Nah, dia memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik dan dia juga bisa berkomunikasi di berbagai situasi, tidak canggung ketika bertemu dengan orang baru, bertemu dengan lingkungan yang baru. Dia bisa berkomunikasi di berbagai situasi. Lalu yang berikutnya adalah memiliki kemampuan bersosialisasi. Nah, lain bisa menyesuaikan diri itu. Ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik ialah memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Seperti apa? Dia tidak menyendiri atau menarik diri dari kelompok atau teman-teman di kelas misalkan. Nah, dia mampu nih bersosialisasi dengan baik, bisa berteman dengan siapa aja, tidak membeda-bedakan, bisa ditempatkan di mana saja. Pokoknya dia bisa membaur dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Dia mampu memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Lalu berikutnya adalah selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, siapa di sini di antara teman-teman yang ketika menghadapi masalah reaksinya langsung negatif gitu, misalkan menghindari masalah atau menghindari tanggung jawab. Nah, itu bukan dari ciri-ciri orang yang percaya diri ya. Jika orang yang percaya diri itu ciri-cirinya adalah bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Misalkan seperti dia tetap tegar, dia tetap tabah, dia tetap sabar ketika menghadapi berbagai kesulitan gitu. Responnya yang pertama itu adalah positif gitu. Aku lagi menghadapi kesulitan nih. Aku nggak boleh respon negatif gitu. Aku nggak boleh lari dari tanggung jawab. Nggak boleh menutup diri, nggak boleh menarik diri. Aku harus bisa tetap tegar, tetap tenang, tetap tabah dalam menghadapi berbagai masalah. Pasti aku bisa mencari jalan keluarnya. Nah, itu adalah contoh reaksi positif di dalam menghadapi suatu masalah atau suatu kesulitan. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Coba teman-teman renungkan apakah teman-teman sudah memiliki dari ciri-ciri orang yang percaya diri atau belum. Coba untuk direnungkan dan dijawab sendiri dalam hati, kira-kira aku udah punya semua ciri-ciri ini atau belum ya? Boleh dijawab sendiri dalam hati ya teman-teman. Lalu ada di sini macam-macam percaya diri. Nah, di sini terbagi lagi nih, percaya diri itu ada 4. Yang ada self-concept, self-esteem, self-efficacy, dan self-confidence. Nah, self-concept itu apa sih? Self-concept itu bagaimana individu menyimpulkan dirinya secara keseluruhan.
Jadi self concept ini berbicara tentang bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri gitu. Bagaimana sih kita mengkonsepsikan diri kita secara keseluruhan, mulai dari fisik kita, mulai dari kelebihan kita, mulai dari kekurangan kita, konsep diri kita tuh bagaimana, cara kita menyimpulkan diri kita tuh bagaimana sih. Nah, itu adalah self concept. Lalu self esteem itu apa? Self esteem itu sejauh mana sih individu mempunyai perasaan positif terhadap dirinya, sejauh mana individu itu meyakini adanya sesuatu yang bernilai atau berharga di dalam dirinya. Nah, itu adalah self esteem. Self efficacy itu apa? Yaitu sejauh mana individu mempunyai keyakinan atas kapasitas yang dimilikinya untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang baik. Nah, jadi self efficacy ini berbicara tentang keyakinan akan kemampuan gitu. Seberapa yakin sih aku bisa mengerjakan tugas ini, atau seberapa yakin sih atau seberapa mampunya sih aku bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu self efficacy. Nah, lalu ada self confidence. Self confidence itu sejauh mana individu mempunyai keyakinan terhadap penilaian atas kemampuan yang dimilikinya. Sejauh mana individu bisa merasakan dirinya layak dan pantas untuk bisa berhasil. Nah, itu self confidence. Nah, lalu cara membangun rasa percaya diri. Nah, ini bagaimana cara membangun rasa percaya diri? Yang pertama ada dengan menanamkan pada diri sendiri bahwa kita itu mampu melakukan sesuatu. Maksudnya gimana menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita mampu melakukan sesuatu? Jadi gini teman-teman siswa-siswi sekalian, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, yang paling penting adalah memotivasi diri kita sendiri agar kita mampu mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Jangan sampai kita hanya berfokus pada kekurangan yang sebenarnya nggak terlalu terlihat gitu. Seperti seseorang yang minder dan menarik diri dari lingkungan sekitar hanya gara-gara akibat mungkin wajahnya yang berjerawat atau badannya yang gemuk, badannya pendek, badannya kurus gitu kan. Nah, jika kita terjebak dalam pola pikir seperti itu, maka kita harus lebih berfokus pada kelebihan yang kita punya gitu. Jangan terlalu fokus pada kekurangan yang kita punya. Nah, kita perlu nih menanamkan pemahaman terhadap diri sendiri bahwa kita memiliki potensi yang perlu dikembangkan dan memiliki kelebihan yang bisa dibanggakan. Nah, jadi menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita mampu melakukan sesuatu gitu, dengan cara kita mengembangkan nih kelebihan yang kita punya, di samping kelemahan-kelemahan yang mungkin kita miliki baik dari fisik maupun non fisik. Kita tetap harus bisa melihat kelebihan kita tuh apa gitu. Kita harus bisa mengembangkan kelebihan yang kita punya apa gitu. Misalkan kelebihannya di bidang akademis, di bidang mata pelajaran, terus gali supaya nilainya akan selalu lebih baik dari nilai-nilai sebelumnya, atau mungkin kelebihan kita di bidang non akademis gitu kan, terus gali gitu. Nah, lalu yang selanjutnya menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi hidup yang kita hadapi sekarang ini penuh dengan kompetisi dan berbagai tantangan. Kalau kita tidak mampu bersaing dengan orang lain karena hanya menganggap diri kita tidak mampu dan lemah, maka bisa diibaratkan kita ini sudah kalah sebelum berperang. Nah, untuk itu, yang kita butuhkan saat ini adalah kepercayaan diri yang kuat agar mampu bersaing dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi setiap tantangan, dan itu merupakan tujuan yang paling penting dalam mengembangkan kepercayaan diri kita yang akan menghasilkan konsep diri yang positif dan juga rasa percaya diri yang kuat. Nah, lalu cara-cara membangun rasa percaya diri menurut teman-teman yang lain seperti apa? Mungkin teman-teman di sini punya cara sendiri nih, cara-cara tersendiri untuk membangun rasa percaya diri, mungkin dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, atau tidak selalu melulu iri melihat potensi teman yang lain gitu, atau cara apa nih? Pasti teman-teman ada nih cara tersendiri untuk membangun rasa percaya diri. Coba boleh disebutin, mungkin dituliskan di kolom komentar, atau di kolom komentar YouTube, atau di kolom komentar Google Classroom, terserah. Sebutkan nama dan juga bagaimana cara membangun rasa percaya diri teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman materi kita pada hari ini. Semoga
dengan materi tentang cara membangun rasa percaya diri. Ini bisa membuat teman-teman bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri teman-teman, bisa lebih paham apa itu percaya diri, bagaimana ciri-cirinya, cara membangunnya. Semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman di sini semua. Kalau begitu, cukup sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube juga boleh. Sekian materi pada hari ini, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.